Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan, kita telah menyelesaikan doa puasa ini. Ini adalah hari terakhir di mana kita berdoa puasa. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan setelah menerima manfaat lewat doa puasa ini, ya, kita semuanya disegarkan, baik tubuh kita secara jasmani dan rohani kita menerima penyegaran daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, dan sebelum itu kita akan berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam doa puasa kami di hari ini merupakan hari terakhir Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan hidup dalam pribadi kami. Mari Tuhan, Engkau yang akan menolong setiap kami dan mengurapi kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama akan belajar tentang perumpamaan tentang talenta. Ya, itu ada di Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Ya, di sana dikatakan bahwa hal kerajaan sorga adalah sama seperti seorang tuan yang akan pergi ke luar negeri dan mempercayakan hartanya kepada hambanya. Ya, hamba-hambanya ini ada yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, dan ada yang menerima 1 talenta. Nah, di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-16 dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ya, ia menjalankan uang itu dan beroleh laba 5 talenta. Nah, dan ini juga terjadi kepada hamba yang menerima 2 talenta. Yang menerima 2 talenta segera pergi menjalankan uang itu dan menerima laba 2 talenta. Tetapi berbeda dengan hamba yang menerima 1 talenta. Dia pergi tetapi dia tidak menjalankan uangnya, dia menggali lubang dan menyembunyikan talenta itu. Nah, jemaat Tuhan, kemudian lama setelah itu pulanglah tuan itu dan mengadakan perhitungan. Ya, mengadakan perhitungan kepada yang beroleh 5 dan 2 talenta itu. Tuannya mengatakan hal yang sama, ya, yang ada di ayat yang ke-21. Saya bacakan, maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Tetapi kepada hamba yang mendapat 1 talenta dan kemudian dia menguburkan, dia mengatakan, hambaku, hai hambaku yang jahat dan malas. Ya, ini sangat berbeda. Ya, ini sangat berbeda. Firman Tuhan di ayat yang ke-29 dia mengatakan bahwa karena kepada setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi kepada yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jemaat Tuhan, setiap kita adalah orang-orang yang memiliki sesuatu daripada Tuhan. Talenta itu daripada Tuhan. Nah, Tuhan ingin, ya, seperti di ayat yang ke-21, kita akan bersama-sama menyorotinya di Matius pasal 5 yang ke-21. Tuhan atau Tuhan itu sangat puas dengan apa yang dikerjakan oleh hamba yang menerima 5 dan 2 talenta. Tuhan itu berkata, baik sekali perbuatanmu itu. Ya. Nah, ayat ini, kata-kata ini, ya, jika kita membacanya di dalam terjemahan lain, ya, ditulis dengan kata well done. Ya, dengan kata well done. Nah, ungkapan ini bukan berarti hanya bagus, ya, tetapi mengandung makna. Ya, mengandung maknanya apa? Dilakukan dengan benar. Jadi pada waktu hamba ini melakukan menjalankan talenta ini, dia melakukannya dengan benar. Kemudian memuaskan, layak dipuji, menyenangkan hati tuannya. Jadi tuannya mengatakan well done karena tuannya sangat puas, dilakukan dengan benar, layak dipuji, dan tuannya menyenangkan hati tuannya. Nah, kemudian tuannya melanjutkan dengan kata-kata hambaku yang baik dan setia.
ya. Tuhan bukan hanya melihat hasil, ya, bukan hanya melihat hasil, tetapi Tuhan juga melihat sikap hati yang baik dan setia dari hamba-hambanya ini, ya. Kesetiaan dalam hal kecil itu sangat berharga di mata Tuhan, jemaat Tuhan, ya. Dia mengatakan juga, engkau telah setia dalam hal kecil, ya. Hal-hal sederhana, hal-hal kecil dalam kehidupan kita jumpai tiap-tiap hari, seperti menjaga sikap yang benar, kemudian berdoa, mengasihi, bekerja, melayani, atau sebuah kejujuran yang kita lakukan tiap-tiap hari. Itu adalah bagian dari kesetiaan kita sehari-hari, ya. Dan itu mungkin kita anggap hal-hal yang kecil, tetapi hal-hal yang kecil itu juga sangat berharga di mata Tuhan, ya. Tuhan menghargai apa yang kita lakukan, ya. Nah, kemudian Tuhan itu mengatakan, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar, ya. Lihat di sini bahwa kalau kita setia dalam hal-hal yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Kadangkala kita menganggap bahwa perkara-perkara yang besar itu adalah perkara-perkara yang luar biasa, ya. Kita lebih menghargai, padahal ya perkara-perkara yang besar itu terjadi karena kita telah melakukan perkara-perkara yang kecil dengan setia dan dengan benar, jemaat Tuhan. Kemudian di sini dikatakan Tuhan memberikan lebih banyak kepada orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal yang kecil. Ini penting untuk kita ingat bahwa Tuhan akan memberikan hal yang lebih banyak saat kita setia dalam perkara-perkara kecil. Kemudian Tuhan mengatakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanku. Ini adalah gambaran sukacita, ya, karena hidup yang berkenan kepada Tuhan akhirnya menikmati persekutuan yang abadi dengan Tuhan, menikmati kebahagiaan yang abadi dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, apakah jemaat Tuhan juga ingin mendengar suara yang sama dari Bapa atau dari Tuhan kita pada saat kita bertemu dengan Dia? Kita akan mendengar perkataan, well done anakku, ya. Ini adalah satu pernyataan di mana Bapa kita itu puas dengan apa yang kita kerjakan, dengan talenta yang telah Dia berikan kepada setiap kita. Ya, kita telah melakukannya dan itu sebuah ungkapan yang puas dari Bapa kita. Dan bukan hanya itu merupakan happy ending bagi setiap kita, jemaat Tuhan. Tidak ada satu kebahagiaan yang lain selain kita mendengar perkataan dari Bapa kita, well done anakku. Happy ending, ya, itu adalah hal yang luar biasa. Itu adalah upah yang besar bagi setiap kita. Well done anakku. Nah, mungkin ada jemaat Tuhan yang bertanya, apa talentaku? Aku tidak memiliki apa-apa, tidak ada hal yang istimewa dariku yang dapat aku persembahkan. Ya, tidak seperti itu jemaat Tuhan. Karena setiap kita punya talenta. Setiap kita memiliki hal yang dapat kita berikan, dapat menjadi berkat bagi orang lain yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Banyak orang berpikir talenta itu hanya tentang bisa berkhotbah atau bisa menyanyi, bisa memimpin pujian, bermain musik. Tidak, ya. Bukan hanya itu. Itu merupakan satu bagian, itu merupakan bagian, tetapi bukan hanya itu jemaat Tuhan. Di dalam Keluaran 31 ayat yang pertama dan sampai ke-11, di sana Tuhan menunjukkan melalui dua orang. Mereka tidak terkenal jemaat Tuhan. Mereka bukan raja, mereka bukan nabi, mereka bukan imam. Mereka adalah orang biasa. Mereka adalah Besaleel. Ya, di sana ditulis Besaleel ini adalah berasal dari suku Yehuda dan Aholiab ditulis dari suku Dan. Mereka bukan dari suku Lewi yang merupakan suku keimaman. Mereka adalah orang-orang biasa. Tetapi mereka dipilih oleh Tuhan, mereka diberikan kemampuan oleh Tuhan, mereka dipimpin oleh Tuhan untuk membangun kemah suci. Wah, ini adalah hal yang luar biasa. Ya, Tuhan tidak memilih imam,
Tuhan tidak memilih nabi, tetapi orang biasa untuk membangun kemah suci. Ya, di sini kita lihat bahwa keterampilan kita, kreativitas kita, pekerjaan tangan kita, seni, bahkan kemampuan teknis, ya, ada kemampuan-kemampuan yang khusus yang Tuhan berikan kepada kita, itu juga adalah anugerah dan karunia yang berasal daripada Tuhan. Ya, keterampilan kita terampil dalam apa? Dalam memasak, olahraga, atau apa saja, itu juga adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kreativitas kita, pekerjaan tangan kita, apa saja yang bisa kita kerjakan, ya, itu adalah karunia dari Tuhan selama kita melakukannya dan menjadikan itu berkat bagi orang lain. Tuhan tidak hanya memakai nabi atau imam, ya, tetapi Tuhan juga memakai orang yang bekerja dengan tangan dan keterampilan. Semuanya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita lihat di sini bahwa pembuatan kemah suci itu memerlukan ketekunan, ya, dan pembuatan kemah suci itu bukan pembuatan yang biasa-biasa saja. Memang orang yang dipilih itu adalah orang yang tidak terkenal, tetapi dilakukan saat mereka melakukannya dengan kesetiaan, saat mereka melakukannya dengan baik. Ya, Tuhan itu adalah Allah yang selain memberikan tugas, selain Dia memberikan talenta, Dia juga memberikan kemampuan. Dia juga memberikan kepada kita kuasa untuk melakukan semuanya. Ya, pembuatan kemah suci itu adalah pembuatan yang sangat dan sangat hati-hati. Ya, karena di sana dikatakan kamu harus melakukannya tepat seperti yang Tuhan katakan. Tepat. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihi, tidak boleh kurang 1 sentimeter pun. Semuanya harus sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa 2 orang ini, ya, adalah orang-orang yang luar biasa karena mereka telah melakukannya tepat seperti yang Tuhan lakukan. Pembuatan kemah suci itu adalah pembuatan yang luar biasa. Di tengah padang gurun, tidak ada bengkel, tidak ada peralatan, tetapi Tuhan itu menunjukkan, Tuhan itu memimpin, dan Dia menolong, memberikan kemampuan. Dia menunjukkan material-material apa yang harus dipakai, seperti kayunya harus kayu akasia, ya, kayu yang tahan terhadap panas dan terhadap hujan, kayu yang kuat, ya, kemudian terbuat dari emas, kemudian dari kain, dari lenan, semuanya itu sesuai dengan perintah dari Tuhan. Dan akhirnya kemah suci ini jadi. Dan di sana, ya, kemah suci itu, tabut perjanjian itu menjadi pusat penyembahan dari bangsa Israel, simbol perjanjian dan tempat di mana Tuhan berbicara kepada umatnya. Dan itu terjadi karena 2 orang ini yang menyerahkan dirinya, ya, menyerahkan apa yang mereka punya menjadi berkat bagi orang lain. Dan kemah suci ini merupakan tempat di mana Allah berbicara. Luar biasa, jemaat Tuhan. Kita lihat di sini bahwa setiap kita juga bisa dipakai oleh Tuhan. Kita juga bisa dipakai sebagai tempat untuk di mana kita menjadi berkat. Tempat di mana Allah berbicara lewat kehidupan kita, lewat kata-kata kita, lewat apa yang kita lakukan. Tuhan dapat memakai setiap kita. Jangan ukur dengan hal-hal yang besar, yang jauh melampaui pikiran kita. Tetapi mari hal-hal yang kecil yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan gunakan itu menjadi kemuliaan Tuhan. Jemaat Tuhan, Tuhan memberi kepada setiap kita talenta yang berbeda. Ya, talenta yang berbeda. Semua dapat dipakai Tuhan bila dilakukan dengan hati yang setia. Ya, semuanya, apapun itu bisa dipakai dengan hati yang setia. Tuhan tidak meminta kita menjadi orang lain. Ya, jadi jangan ingin seperti orang lain. Ya, Tuhan tidak meminta kita jadi seperti orang lain, tidak. Ya, Tuhan ingin kita memakai apa yang Ia sudah taruh dalam hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Ya.
apa saja yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dan indahnya jemaat Tuhan, Tuhan tidak hanya memberi kita tugas, tapi Dia juga memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukannya. Dan happy endingnya adalah saat kita mendengar, well done anakku. Biarlah itu merupakan hal yang sangat kita rindukan dan yang kita kejar. Well done anakku. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa pada malam hari ini, sore hari ini, sebelum kita berbuka. Jemaat Tuhan, pokok doanya adalah kita akan bersama-sama bersyukur, kemudian kita akan berdoa untuk ibadah Pentakosta. Kita juga berdoa untuk setiap kita, agar kita boleh menjadi jemaat pemenang jiwa, dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan selama 10 hari doa puasa ini. Kami telah menerima banyak berkat Tuhan. Mari Tuhan, setiap firman Tuhan yang telah kami terima, hidupkan itu dalam pribadi kami. Jadikan kami menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tetapi biarlah firman-Mu hidup dalam pribadi kami, mengubah setiap kami, menguatkan kami, meyakinkan kami. Tuhan, saat ini juga kami berdoa Tuhan, untuk ibadah Pentakosta besok hari Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memakai setiap yang melayani, baik itu hamba Tuhan yang akan melayani firman Tuhan, baik itu seluruh tim profetik, semua yang melayani yang lainnya Tuhan, ada di dalam pimpinan, ada di dalam urapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan bekerja dalam setiap hal yang dikerjakan oleh setiap pelayan Tuhan. Dan Tuhan akan kerja dalam setiap jemaat Tuhan, agar setiap jemaat Tuhan dapat hadir dengan kerinduan dan ada berkat Tuhan dicurahkan lewat Pentakosta ini. Anugerah Tuhan yang besar yang terjadi sehingga jemaat Tuhan dikuatkan kembali, dan Tuhan akan memakai setiap jemaat Tuhan lewat ibadah Pentakosta ini menjadi jemaat-jemaat pemenang jiwa, jemaat-jemaat yang menjadi berkat, baik Tuhan lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat apapun yang jemaat Tuhan lakukan, itu sebagai bentuk kasih mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati agar lewat semua itu jemaat-jemaat Tuhan boleh menjadi jemaat-jemaat pemenang jiwa. Biarlah Allah Roh Kudus yang dicurahkan atas setiap kami, memakai kami dan memberikan pertolongan kepada kami. Bahkan saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberkati bangsa ini, supaya ada hujan pertobatan atas bangsa ini. Tuhan akan bekerja dengan luar biasa atas bangsa ini, dan Tuhan akan memakai setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik yang ada di kota-kota besar sampai di pelosok-pelosok, supaya mereka boleh menjadi alat Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati bangsa ini, sehingga lewat setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, di seluruh penjuru negeri ini, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan lewat kesaksian hidup mereka. Tuhan akan memberkati bangsa ini dengan Tuhan hal-hal yang besar, berkat-berkat yang melimpah. Juga Tuhan hujan pertobatan atas orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar atas bangsa ini. Biarlah kuasa Tuhan yang akan mematahkan setiap Tuhan keinginan-keinginan jahat dari orang-orang yang berniat jahat di tengah bangsa ini Tuhan. Tuhan yang akan memberikan Tuhan pertobatan pada setiap mereka, sehingga Tuhan setiap mereka Tuhan boleh Tuhan melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Berkati Presiden, Wakil, seluruh menteri dan jajarannya, semuanya ada di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu sepanjang doa puasa 10 hari ini, dan kami akan menutup persekutuan doa puasa ini pada sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami berterima kasih Tuhan kepada Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami dan seluruh sidang jemaat. Kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, sampai jumpa di doa puasa tahun depan, 10 hari doa puasa tahun depan. Jemaat Tuhan, doa puasa ini tidak berhenti sampai di sini, tapi kita dapat melakukannya dalam hari-hari kita, sepanjang hari kita, tiap-tiap hari.
di hari-hari yang akan kita lalui. Kita bisa mengambil waktu-waktu khusus untuk kita berdoa puasa. Jemaat Tuhan, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Amin.